Air terjun Niagara adalah salah satu air terjun terkenal di dunia. Terletak di perbatasan antara Amerika Serikat, Kanada. Air terjun ini terdiri dari 3 air terjun utama. Air terjun Horsesoe. Air terjun berbentuk tapal kuda yang terletak di sisi Kanada adalah air terjun terbesar ketiganya. Air terjun Amerika. Air terjun yang terletak di sisi Amerika ini lebih kecil dari air terjun Horsesoe, tetapi masih sangat mengesankan. Air terjun Bridal Veil. Air terjun yang terletak di pulau kecil di tengah sungai Niagara ini adalah air terjun kecil dari ketiganya, tetapi juga yang paling indah. Air terjun Niagara memiliki ketinggian total 51 meter 167 kaki dan lebar 1244 meter 4081 kak. Air yang mengalir dari air terjun ini berasal dari Danau Erie dan mengalir ke Danau Ontario. Air terjun Niagara adalah tempat wisata populer, dengan jutaan pengunjung setiap tahun. Ada banyakan cara menikmati air terjun Niagara. Naik perahu Might of the Mist. Perahu ini membawa pengunjung ke dasar air terjun Horsesoe, memberikan pemandangan yang tak terlupakan. Berjalan di Cafe of the Winds. Terowongan ini membawa pengunjung di belakang air terjun Bridal Veil, memberikan pengalaman yang basah dan menyegarkan. Naik helikopter. Cara terbaik untuk melihat seluruh air terjun Niagara adalah dari atas.
Air terjun Niagara adalah keajaiban alam yang menakjubkan dan tempat wisata yang populer. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjunginya, jangan lewatkan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang air terjun Niagara. Air terjun Niagara menghasilkan sekitar 6.800 meter kubik, 240.000 kaki kubik air per detik. Debit air yang tinggi ini memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya: sumber energi hidroelektrik. Debit air yang tinggi dimanfaatkan untuk menghasilkan seperti hidroelektrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi bagi jutaan orang di kedua negara. Pariwisata. Kekuatan dan keindahan air terjun menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, yang memberikan dorongan ekonomi bagi wilayah tersebut. Dampak negatif: erosi. Debit air yang tinggi dapat menyebabkan erosi pada bebatuan di sekitar air terjun, yang dapat membahayakan struktur dan infrastruktur di sekitarnya. Arus deras. Arus air yang deras di bawah air terjun dapat membahayakan perenang dan pelaut. Kesimpulan: debit air yang tinggi merupakan salah satu faktor yang membuat air terjun Niagara menjadi salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di dunia. Debit air ini memberikan dampak positif dan negatif, dan penting untuk mengelolanya secara berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keselamatan pengunjung. Air terjun Niagara, yang terkenal dengan keindahan dan kekuatannya, pernah berhenti mengalir selama beberapa jam pada tahun 1848 dan 1969. Peristiwa ini, meskipun jarang terjadi, memberikan pelajaran penting pengelolaan air dan dampak perubahan iklim. Penyebab berhentinya aliran air. Pada tahun 1848, aliran air berhenti selama beberapa jam, karena es yang terbentuk di Sungai Niagara. Es ini memblokir aliran air, mengakibatkan air terjun mengering. Pada tahun 1969, aliran air berhenti beberapa karena longsotan tanah di Sungai Niagara. Longsotan ini juga memblokir aliran air, menyebabkan air terjun mengering. Dampak berhentinya aliran air. Berhentinya aliran air di air terjun Niagara memiliki beberapa dampak, antara lain: kerugian ekonomi. Berhenti air di air terjun Niagara menyebabkan kerugian ekonomi bagi wilayah tersebut, karena banyak wisatawan yang datang melihat air terjun ini. Kekhawatiran lingkungan. Berhentinya air terjun di air terjun Niagara menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan Sungai Niagara dan dampak perubahan iklim. Peristiwa berhentinya aliran air di air terjun Niagara memberikan beberapa pelajaran penting, antara lain: pentingnya pengelolaan air. Penting untuk mengelola air secara berkelanjutan untuk memastikan aliran air yang stabil di air terjun Niagara. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola cuaca dan aliran air, yang dapat berakibat pada berhentinya aliran air di air terjun Niagara. Kesimpulan: berhentinya aliran air di air terjun Niagara merupakan peristiwa yang jarang terjadi, tetapi memberikan pelajaran penting tentang pengelolaan air dan dampak perubahan iklim.
penting untuk mengelola air secara berkelanjutan dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim untuk memastikan air terjun Niagara terus mengalir dan menjadi keajaiban alam yang indah bagi generasi mendatang. Air terjun Niagara, yang terkenal dengan keindahan dan kekuatannya, juga merupakan sumber energi hidroelektrik yang penting. Debit air yang tinggi, dan perbedaan ketinggian signifikan, memungkinkan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, untuk menghasilkan listrik, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, bagi jutaan orang di Amerika Serikat dan Kanada. Sejarah energi hidroelektrik di air terjun Niagara. Penggunaan air terjun Niagara sebagai sumber energi hidroelektrik, dimulai pada akhir abad ke-19, pada tahun 1881. PLTA pertama di air terjun Niagara mulai beroperasi. Sejak saat itu, banyak PLTA lainnya telah dibangun di sekitar air terjun. Kapasitas energi hidroelektrik PLTA di air terjun Niagara memiliki kapasitas terpasang total lebih dari 4.000 megawatt. Ini berarti bahwa PLTA ini dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya kepada lebih dari 4 juta rumah. Manfaat energi hidroelektrik, penggunaan air terjun Niagara sebagai sumber energi hidroelektrik memiliki beberapa manfaat, antara lain. Dampak lingkungan, pembangunan PLTA dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti perubahan aliran air dan hilangnya habitat alami. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan dan aliran air, yang dapat berakibat pada penurunan produksi energi hidroelektrik. Kesimpulan, air terjun Niagara merupakan sumber energi hidroelektrik, penting untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan untuk memastikan manfaat dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Air terjun Niagara, yang terkenal dengan keindahan dan kekuatannya, juga merupakan rumah banyak burung, termasuk elang botak. Habitat di sekitar air terjun, seperti pepohonan, tebing, dan air terbuka, menyediakan tempat ideal bagi burung untuk bersarang, mencari makan, dan beristirahat. Spesies burung di air terjun Niagara, lebih dari 2.000 spesies burung telah diamati di air terjun Niagara. Beberapa spesies yang paling umum termasuk elang botak. Elang botak adalah burung nasional Amerika Serikat dan simbol kekuatan dan kebebasan. Burung ini sering terlihat terbang di atas air terjun. Burung bangau biru. Burung bangau biru adalah burung besar dengan bulu biru cerah. Burung ini sering terlihat mencari makanan di air dangkal di sekitar air terjun. Burung walet pohon. Burung walet pohon adalah burung kecil dengan bulu coklat dan putih. Burung ini sering terlihat membangun sarang di tebing di sekitar air terjun. Burung robin Amerika. Burung robin Amerika adalah burung penyanyi yang umum dengan bulu merah di dadanya. Burung ini sering terlihat mencari makan cacing tanah di sekitar air terjun. Manfaat habitat air terjun Niagara bagi burung. Habitat di sekitar air terjun Niagara menyediakan beberapa manfaat bagi burung, antara lain sumber makanan. Air terjun dan sungai di sekitarnya menyediakan sumber makanan yang berlimpah bagi burung, seperti ikan, serangga, dan cacing tanah. Tempat bersarang. Pohon-pohon dan tebing di sekitar air terjun menyediakan tempat yang aman bagi burung untuk bersarang dan membesarkan anak-anaknya. Tempat beristirahat.
Air terjun dan sungai di sekitarnya menyediakan tempat yang tenang bagi burung untuk beristirahat dan bermigrasi. Ancaman bagi burung di air terjun Niagara. Beberapa ancaman bagi burung di air terjun Niagara, antara lain kerusakan habitat, pembangunan dan polusi, dapat merusak habitat burung di sekitar air terjun. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan dan suhu, yang dapat berakibat pada penurunan populasi burung. Kesimpulan, air terjun Niagara merupakan rumah bagi banyak spesies burung yang penting untuk melindungi habitat di sekitar air terjun. Untuk matikan burung tersebut dapat terus hidup dan berkembang. Demikian secuil ulasan saya tentang kehidupan dan keajaiban yang terdapat di air terjun Niagara. Semoga bermanfaat. Saya, Ahmad Mehon pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.